Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Dia karuniakan kepada kita hari yang baru. Bahkan menjelang menutup akhir tahun 2021 ini, kita boleh melihat Tuhan Yesus setia menolong setiap kita yang menaruh pengharapan kepadanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami menerima rahmat anugerah yang melimpah dari Tuhan. Berkati ketika kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan dalam Bread of Life, Roh Kudus yang berikan pencerahan kepada kami untuk kami dapat mengerti dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kami serta melakukannya di dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pagi hari ini, Bapak Ibu saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua hingga ke-14. 1 Samuel pasal 7 ayat kedua hingga ke-14, demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai.
Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah Ebenezer. Ebenezer. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger tahu apa itu monumen nasional yang disebut Monas atau Tugu Monas yang ada di Jakarta. Tugu Monas atau monumen nasional ini didirikan untuk memperingati, untuk mengenang perjuangan para pahlawan Indonesia, para pejuang di dalam merebut kemerdekaan dari tangan Belanda. Jadi tugu yang dibangun, monumen yang dibangun ini untuk mengingat, untuk mengenang banyak pejuang, banyak pahlawan, banyak anak-anak bangsa Indonesia yang sudah berjuang sedemikian rupa, bahkan mengorbankan dirinya untuk mendapatkan kemerdekaan, untuk merebut kemerdekaan dari tangan Belanda. Di Yogyakarta juga ada yang disebut Monumen Jogja Kembali. Monumen ini juga dibangun untuk mengingat perjuangan para tentara Indonesia, para pejuang Indonesia ketika merebut kembali kota Jogja dari tangan Belanda. Sedemikian hebat perjuangan dari para tentara Indonesia, bahkan pejuang-pejuang Indonesia, maka untuk mengenang betapa gigihnya para pejuang Indonesia, tentara Indonesia dan merebut kembali kota Yogyakarta, maka dibangunlah monumen, dibangunlah tugu untuk mengenang kemenangan tentara Indonesia dalam merebut kota Yogyakarta. Bagian firman Tuhan yang kita baca mengisahkan ketika bangsa Israel, mereka ada di tangan penjajahan orang Filistin. Mereka ada di dalam penjajahan orang Filistin, bangsa Filistin. Meski ada tabut Tuhan yang diletakkan di antara mereka. Mengapa tabut Tuhan ini yang ada dikatakan di sana Kiryat Yearim, tetapi selama 20 tahun kaum Israel, bangsa Israel ada di dalam penjajahan bangsa Filistin. Samuel mengingatkan, karena engkau menyembah kepada para Baal, karena engkau mendengar dan mentaati para Asitoret, kau tidak lagi beribadah kepada Tuhan Allahmu. Samuel menegur dengan keras ketidaksetiaan bangsa Israel. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Mereka tidak menyembah kepada Allah Yehova, tapi mereka menyembah kepada para Baal dan Asitoret. Samuel mengingatkan mereka ketika mereka berseru meminta tolong kepada Tuhan. Ada kemerdekaan, ada pembebasan. Samuel menegur mereka dan memerintahkan kepada mereka kembali berbalik kepada Tuhan Allah Yehova. Beribadahlah kepadanya dan akuilah dosa-dosamu, pelanggaran-pelanggaran. Dan ketika bangsa Israel ini mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tadi disebutkan, kami telah berdosa kepada Tuhan. Menyadari pelanggaran ketidaksetiaan mereka dengan menyembah para Baal dan Asitoret.
Dan mereka kemudian berbalik kepada Tuhan Allah. Beribadah kepada Tuhan Allah Yehova. Samuel kemudian memberikan korban bakaran sebagai korban penghapus dosa. Dan ketika bangsa Israel ini berbalik setia kepada Tuhan Allah Yehova, tangan Tuhan bekerja di antara mereka. Kita dapat melihat di tengah kekhawatiran, ketakutan, bangsa Israel tetap berseru, "Tolong doakan kami." Kepada Nabi Samuel, "Teruslah, jangan berhenti berseru kepada Tuhan Allah. Tolong kami, bebaskan kami." Melihat kesetiaan bangsa Israel yang berbalik dan beribadah kepada Tuhan Allah Yahweh, tangan Tuhan bekerja di antara mereka. Ketika orang-orang Filistin mendengar bahwa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, mereka berkumpul, para raja-raja ini mengepung dan ingin menyerang bangsa Israel. Tapi kita melihat tangan Tuhan begitu perkasa. Kuasa Tuhan begitu besar. Dan Tuhan Allah Yahweh menjadi penolong mereka. Bangsa Israel sanggup mengalahkan bangsa Filistin yang kuat, yang hebat itu dengan kekuatan Tuhan. Mengingat akan kebesaran kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, menolong bangsa Israel, mengalahkan bangsa Filistin. Maka Samuel dikatakan mendirikan batu, tugu batu, untuk mengingat bahwa Tuhan Allah Yehova adalah Ebenezer. Sampai di sini ketika kami memenangkan pertempuran itu, karena Tuhan Allah Yehova adalah Ebenezer. Ebenezer itu berarti batu penolong. Kitab Mazmur seringkali menyebut yang gunung batu penolongku, yang perkasa, yang kuat. Dan itulah yang bekerja di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga mereka dimampukan mengalahkan bangsa Filistin. Dan kemenangan ini kita melihat ada kota-kota yang kemudian kembali kepada bangsa Israel. Bahkan ada damai di antara bangsa Israel dan orang Amori ketika Tuhan Allah bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Yang menarik adalah bangsa Israel, Samuel, ketika mereka memenangkan pertempuran, mereka ingat itu karena Tuhan Allah yang menjadi Ebenezer, batu penolongku. Jemaat yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, hari demi hari yang kita lalui, kita akan melalui banyak sekali tantangan demi tantangan, problema demi problema, peristiwa demi peristiwa. Bahkan sepanjang tahun 2021 yang kita akan akhiri tutup ini, kita juga melihat banyak peristiwa yang sudah terjadi, yang kita alami, yang kita rasakan, yang kemudian kita dapat melihat, aku dapat ada sampai sekarang ini. Itu karena ada Tuhan Allah yang berkuasa. Kita bisa berkata seperti Samuel, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita ada. Itu karena kuasa Tuhan yang besar. Dia yang menjadi Ebenezer. Dia yang menjadi batu penolong di dalam setiap perkara yang kita hadapi. Karena itu
arahkanlah pandanganmu hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah penolong kita yang setia. Batu penolong yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang memampukan kita untuk memenangkan berbagai tantangan demi tantangan. Di tahun 2022, ada banyak orang mengatakan hidup tidaklah mudah. Ada tantangan, ada kesulitan. Tapi kita percaya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dia Ebenezer, batu penolong yang kokoh, yang kuat, yang teguh, yang akan memimpin kita melalui berbagai perkara. Bila kita ada sampai sekarang itu karena kuasa Tuhan yang besar. Dia pula yang akan pimpin tuntun langkah hidup kita di hari-hari ke depan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami diingatkan kembali peristiwa bagaimana Tuhan Allah Ebenezer, batu penolong bangsa Israel, yang memampukan umat-Mu ini sanggup mengalahkan, menaklukkan bangsa Filistin dan memberikan tugu peringatan yang disebut Ebenezer, batu penolong. Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong kami dengan kuat kuasa-Mu yang tuntun langkah hidup kami melalui berbagai perkara yang sudah kami lalui. Engkaulah batu penolong kami yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Dan kepadamu kami berharap. Berkati untuk Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pagi hari ini. Engkau berikan pertolongan kepada kami semua. Di dalam menutup tahun 2021 ini, bahkan memasuki tahun yang baru 2022. Yesus adalah batu penolong kami. Yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Yang besar kuasanya. Yang sudah memampukan kami mengalahkan berbagai perkara, tantangan dalam tahun ini. Bahkan di tahun yang baru nanti, di hari-hari depan, kuasa Tuhan tetap sertai kami. Kami serahkan sepanjang hari ini, segala aktivitas, usaha pekerjaan kami, Kau membuatnya berhasil, bahkan di dalam masa-masa liburan, Natal dan Tahun Baru, kami dapat menggunakannya secara bijaksana, sehingga kami terus dilindungi oleh kuat kuasa Tuhan, darah Yesus, dari penyebaran virus COVID-19. Ajar kami untuk menjalani hidup ini dengan penuh bijaksana dari Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga kami di dalam masa-masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Tuhan memberikan pertolongan serta hikmat. Kami dapat melakukan segala aktivitas kami meski terbatas. Ada sukacita, kebahagiaan, berkumpul bersama dengan keluarga. Kami berdoa bagi setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, bersedih, kesepian, dan kami tidak bersama-sama dengan anggota keluarga kami, Tuhan Yesus, Engkau yang hiburkan kami melalui puji-pujian rohani, melalui firman Tuhan dan doa. Bahkan kami yang harus menanggung beban yang berat, kesulitan dalam hal keuangan, kecukupan kebutuhan keluarga hari demi hari, tantangan dalam usaha pekerjaan studi kami, Tuhan Yesus berikan hikmat, kekuatan untuk kami dapat melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami melakukan bagian kami dan Tuhan berkati kami. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga, Sobat Messenger yang tidak bersama-sama tinggal dalam satu rumah, ada di tempat yang lain.
kota lain, pulau lain, bahkan negara yang lain. Tuhan Yesus, sungguh kami rindu Engkau peliharakan kehidupan mereka hari demi hari. Lindungi dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga dijauhkan dari segala kecelakaan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, semata-mata damai, sejahtera, dan sukacita, kesehatan yang melimpah bagi setiap anggota keluarga kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dalam merayakan Natal dan Tahun Baru. Tuhan juga berikan hikmat untuk dapat dilaksanakan secara sederhana, dan bagaimana kami gereja-gereja tetap dapat berbagi kasih kepada banyak orang di sekitar kami. Berkati negara kami Indonesia di tengah cuaca musim yang tidak baik, tidak menentu, ada ancaman, bahkan ada bencana alam yang terjadi. Tuhan Yesus lindungi, peliharakan bangsa dan negara kami, sehingga di tengah-tengah berbagai kesulitan yang kami hadapi, kami saudara satu bangsa, satu tanah air, tetap mau mengambil bagian, memberikan pertolongan, penghiburan, bantuan, sehingga di antara kami ya Tuhan, ada pemulihan yang boleh terjadi. Berkati untuk lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta, rakyat di dalam memberikan pertolongan dan bantuan. Tuhan juga berikan hikmat sehingga bantuan yang dikerjakan dapat cepat dan tepat membawa pemulihan bagi sahabat saudara satu bangsa kami yang hidup di dalam keterbatasan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dalam segala perkara, karena Dia adalah Ebenezer, gunung batu penolong kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, dalam kehidupan kita tidak lepas dari adanya tantangan dan masalah. Tapi kita belajar bahwa kita punya Yesus Kristus, batu penolong yang kuat, yang teguh, yang kokoh, di mana kita dapat berseru kepadanya, dan Dia akan tuntun langkah hidup kita melalui berbagai kesulitan, tantangan, pergumulan dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin.